Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Podcast Santa Maria. Kali ini kita punya pembahasan yang menarik nih buat kalian. Namun sebelum itu, perkenalkan kelompok kami terdiri dari saya Tirsa, Saya Nana. Saya Sela. Saya Sean. Saya Kensa. Saya Feve. Dan saya Mimi. In this time, our group will present podcast with the theme Kebinekaan. Is there anyone doesn't know what is Kebinekaan or diversity? Our group will explain briefly about what is diversity. Diversity is a term used to describe a person's view of the variety of life in the world. As we know in Indonesia, there is a slogan Bhinneka Tunggal Ika as a unifier of Indonesia. Because Indonesia has many ethnic groups, customs, habits, religions or beliefs, languages, and cultures. Diversity must also be interpreted by society through an understanding of multiculturalism based on the stance of spirituality. Strength of spirituality means that society sees all the differences as unifying diversity, accept differences as a strength, not as a threat. It's time for Indonesian youth to preserve or protect the existence of the culture. Learn to get to know Indonesian culture more deeply. Develop to be more well-known in the world. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita saling menjaga persatuan dan kesatuan agar negara kita tidak dijajah lagi oleh negara lain. Lalu, bagaimana respon negara lain terhadap kemerdekaan Indonesia? Seperti yang kita ketahui, perjuangan kemerdekaan Indonesia membutuhkan waktu 4 tahun dalam menempuh jalur diplomasi untuk mendapatkan pengakuan internasional. Dimulai dari Mesir yang mengakui pertama kali kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1949 secara de facto. Hingga pada 10 Juni 1947, Mesir mengakui kedaulatan Indonesia secara de jure. Selain Mesir, Liga Arab, India, dan Australia juga mendukung kemerdekaan Indonesia. India mendukung kemerdekaan Indonesia karena adanya persamaan kebudayaan dan eratnya hubungan antara pemimpin negara. Oleh karena itu, ketika India mengalami kelaparan, Indonesia menawarkan bantuan berupa 500.000 ton padi. Peristiwa tersebut dikenal dengan India Rice. India juga mengadakan konferensi Asia di New Delhi pada tanggal 20-25 Januari 1949. Sedangkan Australia mengakui kemerdekaan Republik Indonesia karena adanya hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Jepang. Dan adanya persamaan tujuan yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB. Keterlibatan PBB dimulai dari tahun 1946. Perwakilan dari Republik Sosialis Ukraina mengusulkan agar masalah kemerdekaan Indonesia turut dibahas oleh PBB, dikarenakan adanya ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dalam proses kemerdekaan Indonesia, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, hingga diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Konvensi ini diselenggarakan pada 23 Agustus sampai 24 November 1949. Perundingan ini menghasilkan piagam kedaulatan, statuta persatuan, kesepakatan ekonomi, sosial, dan militer. Terjadi juga perdebatan tentang hutang Hindia Belanda dan Papua Barat. Hingga akhirnya Indonesia mau membayar hutang Hindia Belanda. Sedangkan mengenai Papua Barat diperoleh kesepakatan untuk kembali merundingkan dalam waktu 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Hingga pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan diadakan penandatanganan akte penyerahan kedaulatan oleh kedua delegasi. Pengakuan ini berarti bahwa Belanda mengakui berdirinya Republik Indonesia Serikat dengan wilayah yang mencakup semua bekas jajahan Hindia Belanda, kecuali Irian Barat. Lalu pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia sebenarnya berlangsung pada 17 Agustus 1945 di Jakarta. Bagaimana keterkaitan antara keberagaman di Indonesia dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat?
Dengan adanya keberagaman di Indonesia, maka dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi perubahan secara lambat, perubahan secara cepat, berpengaruh kecil, berpengaruh besar, direncanakan dan tidak direncanakan. Faktor pendorong perubahan sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor internal seperti penemuan baru, konflik dalam masyarakat, dan adanya revolusi. Sedangkan yang kedua yaitu faktor eksternal seperti faktor dari lingkungan fisik, peperangan, dan pengaruh budaya lain. Terdapat juga faktor penghambat perubahan sosial seperti kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, dan prasangka buruk terhadap hal-hal baru. Perubahan sosial juga berdampak bagi masyarakat. Dampak positif dari perubahan sosial adalah munculnya nilai dan norma baru, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru, dan perkembangan teknologi yang pesat. Sedangkan dampak negatifnya adalah cultural shock. Adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Keberagaman di Indonesia juga dapat menjadi ancaman jika tidak disikapi dengan bijaksana. Maka dari itu, kita harus menghindari sikap-sikap yang dapat memicu perpecahan, seperti sikap individualisme, tidak peduli dengan budaya lain, atau menganggap budayanya yang paling benar. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus memahami berbagai macam keberagaman di Indonesia. Begitu pula dengan makanannya. Banyak sekali ragam makanan fungsional yang ada di Indonesia. Makanan fungsional juga diperkaya dengan nutrisi seperti vitamin, mineral, dan serat. Hal ini dapat memberi nilai tambah pada makanan sehingga dapat bermanfaat bagi kesehatan. Contoh dari makanan fungsional sendiri yaitu tempe, dadih, bekatul, dan lain-lain. Produk olahan dadi khas Minangkabau merupakan produk olahan fermentasi dari susu kerbau. Biasanya dadi dibuat dengan menyimpan susu kerbau ke dalam bambu yang ditutup dengan daun pisang atau talas. Dengan keanekaragaman makanan fungsional yang ada di Indonesia, maka kita harus bangga dan selalu melestarikannya. Selain itu, kita juga harus bisa menerima kemajemukan yang ada di Indonesia, karena kemajemukan merupakan realita yang tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghadapi ini, gereja berperan penting dalam membina kemajemukan di Indonesia. Gereja harus bisa menghargai dan mengakui serta memahami kemajemukan. Kemajemukan yang ada di Indonesia juga berdampak baik pada kehidupan bergereja khususnya GKI. GKI merupakan denominasi gereja dengan anggota jemaat yang majemuk. Namun, di sisi lain kemajemukan juga mampu menjadi sebuah ancaman bagi GKI jika tidak mampu mengelolanya dengan baik. Maka dari itu, gereja harus senantiasa memberikan pemahaman terhadap umatnya. Dan sebagai warga gereja juga harusnya kita saling menghargai, menghormati, dan berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Oke, sekian dulu dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa like and subscribe. Bye!